Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yoga Dimas Prasetya. Saya akan membawakan salah satu materi yang pernah saya bawakan di Indonesian Actuarial Conference 2024. Pada waktu itu saya bawakan di Jakarta, di JS Nuansa waktu itu. Jadi ini adalah presentasi yang semoga bisa memicu kemauan dari Bapak Ibu semua untuk mengimplementasikan di perusahaan Bapak Ibu semua. Jadi saya mulai mungkin dengan pantun. Jadi aura kasih makan kerang. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang. Kacang bukan sembarang kacang, kacang dimakan berukun mati. Datang tidak sembarang datang, saya datang untuk presentasi. Baik, perkenalkan, nama saya Yoga Dimas Prasetya. Saat ini saya bekerja sebagai Appointed Actuary di PT Asuransi Jasara Harja. Untuk CV Bapak semua bisa lihat, kita semua sudah kenal, bagi sebagian besar Bapak Ibu semua. Jadi saya tidak akan berlama-lama, saya akan membawakan materi mengenai The Evolution of Data Analytics in Traffic Accident Insurance from Descriptive, Predictive, and Prescriptive. Jadi saya mulai dengan quotes dari Edward Deming. In God we trust, all others must bring data. Jadi Bapak Ibu semua ketika mau membuat desisi apapun, di perusahaan Bapak Ibu semua pasti sudah tahu harus membawa data. Tidak mungkin semua decision itu dibuat atas intuisi atau perasaan apa yang coba-coba. Jadi ini adalah quote yang sangat menarik. Mengapa? Karena data itu menjadi hal yang sangat penting. Saya coba lihat. Di 2021 sampai 2023 itu terjadi pergeseran dan evolusi data yang sangat besar. Data menjadi aset yang sangat grow very fast. Dari 2021, Twitter itu hanya sekian tweet, lalu kemudian menjadi ratusan juta mungkin, atau jutaan, ratusan juta hingga di 2024. Bayangkan apa yang terjadi di 2025, 2026, atau mungkin 2050. Itu kita tidak tahu. Nah, untuk tahu itu semua, saya ingin membandingkan, karena terkait dengan judul saya, deskriptif, preskriptif, dan prediktif. Saya akan coba bandingkan, apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi, deskriptif itu adalah tools yang paling sederhana bagi Bapak Ibu semua. Kalau secara difficulty, deskriptif itu ada di level kiri. Sedangkan di kanan itu adalah preskriptif. Analisa, metode itu bisa dilihat di dalam sini. Secara konsep, deskriptif hanya melihat apa yang sudah terjadi di belakang. Mengapa itu terjadi. Kita ngomong diagnostic analysis. Tapi kita adalah how can we make it happen. Itu ada di prediktif dan preskriptif. Harapannya analisa ini lebih membantu apa yang harus dilakukan Bapak Ibu semua di perusahaan masing-masing. Jadi itulah mengapa saya ingin geser dari awalnya dari deskriptif menjadi preskriptif yang ada di sebelah kanan atas. Gitu? Oke. Jadi ini adalah salah satu implementasi deskriptif analisis di Jasara Harja. Sebagai contoh, Jasara Harja mengkolek seluruh data kecelakaan. Kita buatkan trennya dari 2021 hingga 2024 seperti apa. Kita bandingkan seluruh datanya. Lalu jangan lupa, kita juga lihat proporsi hari paling banyak kecelakaan dan jam kecelakaannya. Jadi kita lihat semua data-data tersebut. Ini adalah memberikan pengetahuan di jam mana terjadi kecelakaan yang sangat banyak. Di hari apa terjadi kecelakaan. Itu akan membantu Bapak Ibu semua mengerti lebih lanjut terkait data kecelakaan di perusahaan. Lalu, kami juga mengkolek Bapak Ibu semua ternyata paling banyak kecelakaan itu terjadi di Jawa Tengah. Seperti di kanan. Kita spreadnya kelihatan di situ warnanya merah darah. Itu berarti Jawa Tengah itu adalah penyumbang kecelakaan terbesar yang harus dibayarkan Jasara Harja. Lalu jumlah waktu kecelakaan itu paling banyak di jam 6 sampai jam 9. Jadi harus hati-hati di jam 6 pagi sampai jam 9 pagi karena itu adalah jam paling banyak kecelakaan. Oke. Salah satu deskriptif analisis di Jasara Harja juga kita melihat bahwa ada berdasarkan merek. Itu ternyata Honda menjadi merek yang paling banyak menyebabkan kecelakaan. Kami juga melihat bahwa di sini ada tipe kecelakaan, tabrakan depan-depan, depan belakang, dan ternyata kecerobohan yang menjadi penyebab utama. Tabrakan depan-depan, Bapak Ibu semua ternyata lalai dan membuat kecelakaan itu paling banyak itu terjadi tabrakan depan-depan, adu banteng. Kita juga lihat semuanya bahwa deskriptif analisis ini adalah per provinsi itu mana yang memiliki peningkatan kecelakaan paling besar. Itu kita lihat semuanya. Nah, apa yang terjadi ketika kita sampaikan informasi ini di bulan lalu kemudian bulan ini kita update datanya? Apakah itu masih bagus? Tidak kan? Jadi itulah mengapa deskriptif itu kurang bagus untuk diterapkan. Secara measurement, secara central tendency yang paling tidak banyak error, jelas deskriptif itu paling bagus Bapak Ibu.
Tapi ketika kita sampaikan kepada manajemen, itu tidak membuat manajemen lebih tertarik dari itu. Jadi kita ingin menambahkan lagi value dari data yang kita punya. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita menambah data dari deskripsi data yang kita punya? Oke. Muncullah satu teknik yang namanya predictive analysis. Ya. Mengapa kita harus belajar prediktif? Salah satunya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi di tahun 1950 sampai di 2024 itu terjadi pergeseran yang sangat besar. Kita lihat proporsi male-female dan usia dibandingkan antara 1950 sampai 2024. Jauh sekali. Jadi kita akan melihat dari yang dulu hingga sekarang. Nah pertanyaannya apa yang akan terjadi di 2050? Apa yang terjadi di 2100 gitu misalnya? Coba, di 2050 ternyata prediksi dari Population Pyramid ini sebenarnya dari WHO dan banyak pemerintah itu sudah memprediksi. Jadi memang sudah ada prediksinya di 2050 dan 2100. Ternyata proporsi penduduknya aja berubah sangat signifikan. Itulah mengapa kita perlu memprediksi, perlu menyesuaikan seluruh kegiatan kita dengan apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Salah satu implementasi yang dilakukan di Jasa Raharja itu adalah kita melakukan predictive analysis seperti ini. Kita kumpulkan data dari 2020 hingga 2023, lalu kita gunakan datanya. Ini adalah data rata-rata jumlah kecelakaan per hari, per provinsi, per kecamatan. Kita punya datanya. Nah, dari sini kita buat prediksinya. Kita buat prediksinya di 2024. Apa yang akan terjadi di 2024? Apakah perusahaan itu memiliki data hari by hari di 2024. Jadi ini akan kita lakukan di prediksinya di 2024. Nanti kita punya data rata-rata kecelakaan per hari. Nah, ini yang dilakukan di Jasa Raharja. Nah, lalu selanjutnya predictive analysis, kita lakukan mapping Bapak Ibu semua. Ada predictive analysis di sini. Kita coba, kalau yang sebelah ini nggak kelihatan ya, di bawah juga nggak kelihatan. Kita lakukan namanya hotspot. Jadi kita akan lihat mana titik-titik yang rawan kecelakaan. Kita prediksi titik-titik mana yang harus dilakukan campaign yang lebih mendalam. Itu yang kenapa kalau kita lakukan ini, berarti harus kita lakukan analisa, harus lakukan mitigasi yang lebih di titik-titik tersebut. Itu baru namanya prediktif. Nah, kami mencoba menggabungkan ide antara prediktif, kita membuatnya lebih advance lagi. Jadi di Jasa Raharja, kita akan kembangkan lagi. Kalau tadi kita hanya kembangkan datanya dari data kecelakaan, kita tambahkan lagi Bapak Ibu. Kita tambahkan lagi datanya data karakteristik daerah, pendapatan, PAD, dan lain-lain, karakteristik budaya, itu kita masukkan. Lalu ditambah dengan data historis pencegahan kecelakaan di area tersebut. Apa yang terjadi? Jadi kita akan memiliki data di 2024 itu, target kecelakaan itu akan menurun dari yang kanan atas menjadi kanan bawah. Bagaimana caranya bisa menurun? Dengan menggunakan data campaign lagi. Jadi dari situ kita akan memiliki program mana yang paling efektif untuk diimplementasikan di masing-masing daerah. Jadi sudah bukan lagi apakah ini efektif atau tidak. Ini sudah langsung keluar nih. Di 2024 di kecamatan X itu harus dilakukan penambahan kon, di kecamatan Y itu harus dilakukan barikade jalan, perboden, dan lain-lain. Even semua rekomendasi ini kami berikan kepada mitra kerja terkait seperti polisi dan Bapenda. Jadi kurang lebih itu yang kami implementasikan di Jasa Raharja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memacu Bapak Ibu di perusahaan masing-masing untuk juga mengimplementasikan data science di perusahaan, jadi bisa menambah keilmuan dan juga menambah value dari data yang Bapak Ibu punya. Jadi saya akan tutup presentasi ini dengan quotes. Jadi 1500 years ago everybody knew the earth was the center of the universe. 500 years ago everyone knows it's flat. And then 15 minutes ago, atau 5 minutes ago, we already know that we can do such incredible things with the data that we got. Harapannya ini, imagine what you will know tomorrow. Jadi, harapannya ini bisa memacu dan memantik keingintahuan Bapak Ibu semua. Apabila ingin diskusi, saya sangat membuka kesempatannya. Kita akan diskusi setelah sesi ini. Jadi, mohon maaf, saya akan tutup presentasi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Karena kekurangan adalah datangnya dari diri saya, dan kesempurnaan milik dari Tuhan, dan kesalahan datangnya dari setan, kita hanya korban. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Dimas Prasetya, pamit undur diri.